Oke, kali ini kita mau coba bedah satu ide besar tentang Indonesia, Pancasila. Di satu sisi, ideologi ini sering banget dipuji sebagai sebuah anugerah. Tapi di sisi lain, ada juga yang merasa ini seperti janji yang belum lunas. Nah, kita akan telusuri pemikiran ini lewat kacamata seorang tokoh penting. Nah, ini dia kutipan kuncinya dari almarhum Kiai Haji Hashim Mujadi. Beliau bilang, Pancasila itu hebat, sebuah anugerah dari Tuhan. Tapi, di balik pujian itu ada kritik yang sangat tajam. Pancasila itu belum terwujud sepenuhnya. Beliau tuh melihat ada jurang yang dalam banget antara betapa briliannya filosofi Pancasila dengan realitas kehidupan di Indonesia. Jadi, menurutnya, Pancasila itu masih terus berproses. Sebuah janji besar yang belum ditepati, yang akhirnya memunculkan satu pertanyaan mendasar. Ini dia inti dilemanya kan, kalau resepnya udah pas, kenapa kuenya nggak jadi-jadi? Nah, untuk ngerti kenapa Pak Muzadi yakin banget Pancasila itu jawabannya buat Indonesia, kita perlu lihat dulu model-model negara lain yang justru beliau tolak. Jadi, menurut Pak Muzadi, kebanyakan negara di dunia itu ikut salah satu dari 3 model bernegara. Dan menurutnya, ketiga model ini punya cacat bawaan yang bikin mereka nggak cocok buat Indonesia yang super beragam ini. Yang menarik dari tabel ini adalah cara beliau memetakan panggung politik global. Jadi beliau nggak cuma asa kritik, tapi mengelompokkan kegagalan-kegagalan ideologi besar di dunia untuk menunjukkan ini loh kenapa Indonesia butuh jalannya sendiri, jalan yang beda. Contoh paling jelasnya, kata beliau, ya runtuhnya komunisme di Eropa Timur. Ideologi negara yang secara terang-terangan menolak Tuhan itu, pada dasarnya nggak akan pernah bisa bertahan lama. Kenapa? Karena itu melawan sesuatu yang paling mendasar dalam diri manusia. Lalu ada negara sekuler, beliau menyebutnya ini ateisme lunak. Jadi kelihatannya sih nggak anti-agama, tapi pelan-pelan nilai-nilai agama itu digerogoti dari dalam. Lewat apa? Lewat sistem hukumnya sendiri, yang akhirnya bikin masyarakatnya kehilangan arah. Yang ketiga, negara teokrasi. Idealnya kan bagus, pakai hukum Tuhan, tapi masalahnya yang menjalankan itu manusia yang penuh dengan kekurangan. Akibatnya, yang sering terjadi justru benturan antara cita-cita suci agama dengan realitas politik yang keras, bahkan bisa memicu konflik antar sesama umat beragama. Oke, jadi kalau 3 model tadi semuanya bermasalah, apa dong yang bikin Pancasila ini istimewa? Nah, jawabannya ternyata ada di sila pertamanya. Disinilah letak kuncinya. Ketuhanan yang Maha Esa. Ini bukan dasar untuk menjadikan Indonesia negara satu agama tertentu. Bukan. Tapi ini adalah pengakuan bahwa nilai-nilai ketuhanan yang universal, yang ada di semua agama, harus menjadi roh bangsa. Inilah yang menciptakan jalan unik bagi Indonesia. Nah, tabel ini nunjukin dengan jelas banget gimana Pancasila itu berfungsi seperti payung nasional. Negara tidak mengambil kitab suci satu agama lalu menjadikannya konstitusi, bukan gitu. Sebaliknya, negara justru menyerap nilai-nilai luhur dari semua agama, seperti keadilan, persatuan, kemanusiaan, dan menjadikannya landasan kita bersama. Dan semua filosofi ini pada akhirnya bermuara ke sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi, apa sih sebenarnya arti keadilan itu? Ternyata maknanya lebih dalam dari yang kita bayangkan. Pak Muzadi ngejelasin kalau keadilan sejati itu bukan cuma satu konsep, tapi gabungan dari 3 pilar ini. Ada al-adl, artinya semua orang sama di depan hukum, nggak ada yang kebal hukum. Terus ada al-qis, yaitu pemerataan hak, memastikan setiap orang dapat apa yang memang jadi kebutuhannya. Dan yang terakhir, al-wasit, yaitu keseimbangan hidup antara urusan duniawi dan spiritual. Nah, gagasan kuat inilah inti dari keadilan dalam Pancasila. Ini adalah panggilan untuk selalu mendahulukan prinsip di atas kekuasaan dan kebenaran di atas kekuatan. Sebuah prinsip yang, ya kita tahu sendiri, seringkali terbolak-balik dalam praktiknya. Ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal tadi. Kalau filosofi Pancasila sedalam ini, kenapa sih prakteknya gagal terwujud? Menurut Pak Muzadi, diagnosis masalahnya sangat jelas. Beliau mendiagnosis masalahnya dengan melihat sejarah kita. Setiap upaya untuk menerapkan Pancasila kok malah meleset dari intinya. Dari demokrasi liberal yang katanya nggak pas dengan karakter kita, lalu zaman Orde Baru di mana Pancasila cuma jadi hafalan, sampai era reformasi di mana perubahan konstitusi dilakukan secara reaktif dan emosional. Pancasila direduksi jadi slogan, bukan dihayati sebagai jiwa bangsa. Beliau bahkan pakai analogi yang tajam banget untuk menggambarkan era reformasi. Katanya, kita ini seperti petani yang saking semangatnya mau mencabut rumput liar, padinya malah ikut tercabut. Dalam semangat membongkar rezim lama, perubahan yang terlalu reaktif justru merusak fondasi bangsa yang seharusnya diperbaiki. Dan inilah inti masalahnya menurut Pak Muzadi.
Bangsa ini punya terlalu banyak pemain, politisi yang tujuannya cuma menang, cari celah dan mengakali sistem. Tapi kita kekurangan pemimpin sejati. Pemimpin yang benar-benar mau ambil tanggung jawab dan mewujudkan kebijaksanaan Pancasila. Jadi kesimpulan akhirnya jelas banget ya, masalahnya itu bukan di ideologinya. Pancasila sebagai sebuah konsep itu tetap ideal. Kegagalannya terletak di faktor manusia, para pemimpin dan masyarakatnya yang belum mampu atau mungkin belum mau menjalankannya dengan sepenuh hati. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah renungan. Formulanya sudah ada, resepnya sudah diberikan. Pertanyaan sesungguhnya sekarang kembali ke kita semua. Apakah kita sebagai rakyat Indonesia bersedia dan mampu untuk hidup sesuai dengan resep itu? Janji Pancasila ada di sana menunggu untuk ditepati, tapi yang bisa memenuhinya bukanlah teks, melainkan tindakan kita semua setiap hari.